Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel Insight Quran. Di sini kita akan mempelajari Quran secara as is, sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, di dalam Quran kita akan menerjemahkan kata demi kata menggunakan analisis korpus. Ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai ulul albab. Jadi di pertemuan sebelumnya ya, linknya nanti saya beri di bawah ya, bahwa ulul albab itu sebetulnya lebih luas ya definisinya dari sekedar orang-orang yang memiliki akal. Nah, siapa ulul albab? Itu penjelasannya ada di surat 13 ayat 19, 20, 21, 22, kemudian hingga 25 ya sebetulnya ya. Nah, tapi definisi ulul albab sendiri itu ada di 3 ayat. Di 13 ayat 20, 21 dan 22. Nah, ketika kita mencari definisi siapa itu ulul albab, ternyata ketika kita buka ketiga ayat ini, itu sebetulnya belum titik ya, tapi masih koma. Karena ada hal-hal yang kalau saya ya, bagi saya tuh menjadi pertanyaan gitu. Kayak misalnya di surat 13 ayat 20, kalau kita baca ya, kita ulang. Ya, hari ini kita akan membahas surat 13 ayat 20 ya. Satu-satu. Ya, sampai kita bisa menemukan atau menyusun puzzle yang berkaitan dengan ulul albab ini seluruhnya ya. Mudah-mudahan kita bisa gitu. Nah, satu persatu di ayat 13, surat 13 ayat 20, di sini dikatakan alladzina ulul albab itu adalah orang-orang yang yufuna ya memenuhi um, biahdillah dengan perjanjian terhadap Tuhan, kemudian wala dan tidak yang kuduna, mereka melanggar atau merusak al-mitsaqo, perjanjian tersebut ya. Kalau kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya ini di korpus ya, korpus Quran, ulul albab, those who fulfill the covenant of Allah and not they break the contract. Nah, kalau kita lihat ayat ini apakah kita tahu ya apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan biahdillah? Perjanjian apa yang dilakukan ulul albab kepada Tuhan, itu kan? Atau perjanjian apa yang dilakukan Tuhan kepada ulul albab, terhadap ulul albab gitu ya. Juga di sini ada kata-kata yang misterius, diantaranya adalah misako ya. Kemudian juga break ya. Nah, sebenarnya tiap kata ini bisa kita dalami satu persatu gitu ya. Kata-kata kunci di ayat ini yang merujuk kepada siapa sebenarnya ulul albab. Perjanjian apa yang dilakukan oleh ulul albab kepada Tuhannya gitu. Dan apa yang terjadi kalau mereka melanggar janji? Nah, ya. Jadi banyak pertanyaan yang bisa kita munculkan dari ayat ini dan penjelasannya pun kita bisa temukan di Quran juga. Jadi tidak perlu mencari kemana-mana. Ya, cukup dari Quran saja, sesuai dengan surat 2 ayat 185, bahwa Tuhan itu menurunkan petunjuk dan penjelasan dari petunjuk itu. Ya, jadi tidak usah khawatir bahwa kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tentang kata-kata di Quran itu di Quran itu sendiri. Oke. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai misako. Ya, kita bahas satu-satu dulu itu misako. Nah, apa
yang terkait dengan perjanjian Tuhan ya terhadap ulul albab, kita bisa buka kata misako ya. Kalau pakai korpus itu mudah, jadi kita bisa tinggal klik aja. Nah, kemudian di sini kita klik concordance untuk mencari keterkaitan dengan kata yang sama di ayat yang lain. Oke, nah ternyata misako itu ada di 25 tempat di Quran. Dan ini kita perlu buka satu persatu ya. Kita perlu buka satu persatu dan membacanya secara perlahan-lahan ya. Nah, tapi kalau misalnya saya bisa berikan sedikit summary ya dari apa yang sudah saya cari, ya bahwa perjanjian itu sebetulnya bermacam ragam. Misako itu ya, di antaranya perjanjian Tuhan dengan Bani Israel, umat Nabi Musa, itu ada di surat 2 ya. Kemudian perjanjian para nabi itu di surat 3 ya. Kemudian perjanjian terhadap orang-orang yang diberi kitab itu surat 3 juga. Kemudian perjanjian akad nikah. Nah, misako ini juga lingkupnya perjanjian akad nikah ya. Ya, perjanjian akad nikah itu di surat 4. Oh, cantik sekali. Jadi kayak apa nyusun puzzle kita nih ya. Nah, kemudian perjanjian dengan kaum Nasrani ya, perjanjian Tuhan dengan kaum Nasrani itu di surat 5. Surat 5 ayat 14 misalnya ya. Kemudian perjanjian dengan orang-orang yang percaya terhadap Tuhan itu ada di surat 5 ayat 7. Kemudian ada juga di surat 57 ayat 8. Ya, dan seterusnya kita bisa buka satu persatu sehingga kita bisa mengetahui dengan jelas misako ini konteksnya apa. Dan konteks yang terkait dengan ulul albab itu ada di surat 5 ayat 7 dan surat 57 ayat 8. Ya, hari ini kita akan membahas dua ayat tersebut ya. Oke, kita buka surat 5 ayat 7. Nah, di sini. Oke. Ya, agar lebih mudah kita dalami, kita bisa buka juga terjemahan Indonesianya ya di sini. Surat 5 ayat 7. Oke, nah di sini dikatakan wazkuru dan ingatlah binikmatallah maaf wazkuru nikmatallah dan ingatlah nikmat Tuhan alaikum atas kalian. Wa misakohu. Nah, di sini kata misako ya. Dan perjanjiannya. Alladzi yang wasakokum. Dia janjikan kepada kalian bihi dengannya. Ketika kultum. Kalian mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wattaqullah dan takutlah kepada Tuhan. Innallaha sesungguhnya Tuhan alimun mengetahui bidatis sudur apa yang ada di dalam isi hati. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa perjanjian Tuhan itu kepada kalian itu ketika kalian mengatakan kami mendengar dan kami taat. Nah, maka kata kunci perjanjian Tuhan itu adalah sami'na wa ata'na. Nah, maka kita bisa membuka lagi ayat-ayat Quran yang mengandung kata sami'na wa ata'na ya, untuk lebih clear menemukan
tentang perjanjian itu, gitu. Ya, jadi ini juga belum final, seru ya, seru banget itu. Puzzle di Quran itu, masya Allah ya. Ya, memang kita perlu dalami pelan-pelan, ya, kata demi kata secara detail. Nah, jadi di sini kita perlu membuka lagi ya, mencari di korpus ya ayat-ayat Quran yang ada kata sami'na wa ata'na sehingga kita bisa menemukan ayat-ayat terkait yang membicarakan tentang perjanjian dengan Tuhan pada saat ulul albab itu mengatakan sami'na wa ata'na. Oke, nah terus kita buka lagi surat yang satu lagi, surat um, 57 ayat 8 ya, surat 57 ayat 8. Oke, ya, ya. Di sini juga ada kata misako. Ya, kalimatnya kalau kita lihat wama dan apa lakum bagi kalian lah tidak tuh minuna percaya bila kepada Tuhan war rasulu dan rasul yada'ukum dia menyeru kalian litu'minu agar kalian percaya birobbikum kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kalian. Waqad dan sungguh akhadha dia telah mengambil misaqakum perjanjian kalian. In kuntum jika kalian mukminin, orang-orang yang percaya. Ya, maka di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu melakukan perjanjian terhadap orang-orang yang percaya, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di sini kita lihat kalimatnya, dan apa bagi kalian tidak percaya kepada Tuhan, ya. Jadi ini sebenarnya sebagai seperti terdengar seperti challenge ya, challenge Tuhan. Apa kalian tidak beriman kepada Tuhan? Gitu. Rasul menyeru kalian agar kalian percaya terhadap Tuhan. Dan sungguh dia telah mengambil perjanjian jika kalian adalah orang yang percaya. Nah, itu adalah clue ya, bahwa Tuhan itu mengambil perjanjian dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, oke. Nah, jadi itu adalah kedua ayat yang terkait dengan ulul albab. Ya, dan perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Dari mana kita tahu bahwa ulul albab itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Nah, ini kita perlu membuka kata-kata yang lain, ya. Kata-kata ulul albab itu perlu kita buka. Oke. Ya, jadi masih panjang perjalanan kita, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan ya dan menyusun keseluruhan puzzle yang terpecah dari ayat-ayat ini sehingga kita bisa dengan jelas memahami siapa itu ulul albab, apa perjanjiannya, kemudian siapa saja yang dikategorikan sebagai ulul albab, ya kan? Kemudian dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di definisi ulul albab tersebut. Oke, demikian apa yang kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.